Kan pembelajaran kita dengan tema besar kitab sinopsis, kita masih belajar di Matius 10 ya, Matius 10 ayat 34 sampai dengan 42. Bisa dibacakan? Silakan. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Baik. Matius ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Baik, terima kasih Pak Tony. Bapak Ibu, ayat-ayat ini jarang ya dikhotbahkan dalam kekristenan. Karena orang Kristen suka dengan khotbah berkat, khotbah kemenangan gitu ya, sukses karir, dan semacamnya. Padahal ayat-ayat ini adalah ayat-ayat bagaimana kita bisa menghidupi kekristenan kita dengan layak. Banyak kali Tuhan mengatakan, dia tidak layak bagiku, dia tidak layak bagiku. Ini kalimat-kalimat berat, tetapi tidak pernah diresapi, tidak pernah dihayati. Padahal ini penting Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengerti ini, kita tidak bisa menghargai Tuhan dengan pantas. Makanya tema malam hari ini penghargaan yang pantas. Penghargaan yang pantas bagi penebus kita. Penghargaan yang pantas bagi guru kita. Penghargaan yang pantas bagi Tuhan kita itu seperti apa? Apa sekedar berdoa, menyanyi, ke gereja, berliturgi? Tidak. Tidak cukup seperti itu. Kita akan pelajari Bapak Ibu malam hari ini ya. Ayat-ayat ini Bapak Ibu masih satu konteks dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau ingin memahami ayat-ayat sebelumnya, Anda bisa dengar khotbah-khotbah Kamis sebelum hari ini ya, itu sudah ada dan tersusun dengan baik. Bapak Ibu, ayat-ayat ini adalah nasihat agar murid-murid mempersiapkan hati mereka sebagai utusan Injil.
Kalau kamu jadi murid, kalau kamu jadi utusanku, kamu harus siap hati. Harus siap hati. Enggak bisa santai. Tuhan menjelaskan bagaimana sikap hati yang benar menghargai dan melayani Tuhan. Bagaimana sikap hati yang benar menghargai dan melayani Tuhan, Tuhan jelaskan di ayat-ayat ini. Bapak Ibu, pesan ini bukan hanya untuk mereka saja saat itu ya. Tetapi pesan ini juga buat kita yang hidup di zaman sekarang. Siapapun yang mau menjadi murid harus siap dengan ayat-ayat ini. Harus mau menerima ayat-ayat ini. Kelayakan menjadi murid, ya kelayakan menjadi murid tercantum dalam ayat 34 sampai dengan 39. Ya, kita bahas dulu ayat 34 sampai 37. Ya, tadi sudah dibaca, sekarang saya akan menjelaskan ayat 34 sampai 37 itu satu kesatuan kalimat yang sama. Tuhan hadir ke dunia Bapak Ibu untuk memisahkan kemelekatan jiwa setiap orang dari berhalanya. Pak, berhala, kok berhala Pak? Itu kan Bapak, Ibu, anak. Ya, tanpa kita sadari Bapak, Ibu, anak kita itu jadi berhala kita. Tuhan gak nyuruh kita musuhan sama orang tua kita, musuhan sama anak kita. Tetapi tanpa kita sadar, kita memberhalakan anak, istri, orang tua, suami. Mereka jadi berhala. Harus jujur. Kalau nggak mau menyadari ini, nggak akan pernah berubah. Ya, menyadari ini aja, belum tentu berubah. Karena ada orang yang berani, ada orang yang tidak berani. Harus berubah. Ya, harus berani. Pedang, ya Tuhan menyatakan pedang harus dipahami sebagai figuratif, bukan dalam arti harafiah. Karena Tuhan menolak penggunaan kekerasan fisik. Ya, jadi maksudnya Tuhan membawa pedang itu bukan membawa pedang beneran, karena Tuhan tidak ngajak berperang. Tuhan tidak sedang memisahkan keluarga secara fisik. Meskipun bisa jadi, meskipun bisa saja ke arah itu, bisa. Namun yang pasti Tuhan ingin setiap orang mandiri dalam mengasihi Tuhan, tidak ikut-ikutan. Hendaknya setiap orang Bapak Ibu mengasihi Tuhan itu secara mandiri. Kalau di zaman itu orang percaya Yesus itu bisa musuhan dengan bapak ibunya yang tidak percaya Yesus. Bagaimana menyikapinya? Ya kalau berpisah harus berpisah, tidak masalah ya berpisah. Kalau sampai terjadi harus berpisah antara orang tua dan anak, ya berpisah. Ini artinya pedang. Kalau mau toleransi, saling menghargai gitu ya. Oh anakku ikut Yesus, oh bapakku tidak ikut Yesus, ya sudah saling menghormati, oke tidak ada masalah. Tetapi setiap orang harus punya keputusan. Mengikut Yesus itu bukan rombongan, tapi mengikut Yesus itu adalah kemandirian. Pribadi lepas pribadi harus memutuskan. Ya. Konsekuensi mengikuti Tuhan adalah mencintainya di atas segala sesuatu, termasuk orang tua dan anak. Kalau sampai harus berpisah Bapak Ibu, ya berpisah. Jangan sampai orang tua memberatkan anak, anak memberatkan orang tua. Ini fakta Bapak Ibu. Tidak ada yang harus diikat di bumi ini selain Tuhan. Kita ke surga besok sendiri-sendiri, enggak rombongan. Dihakimi masing-masing. Tidak bisa anak sembunyi di balik orang tua pada saat penghakiman, enggak bisa. Makanya Tuhan ingin setiap orang punya imannya masing-masing, tidak ikut-ikutan. Bapak Ibu, sebetulnya ini bukan perintah atau pernyataan yang berat sebetulnya.
Apa yang Tuhan katakan, aku datang membawa pedang, aku datang memisahkan orang tua dan anak. Itu bukan hal yang berat sebetulnya bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi ini perintah standar Bapak Ibu. Orang Yahudi terbiasa lebih mencintai gurunya daripada orang tua mereka. Itu sebabnya setiap orang Yahudi yang terpilih menjadi murid rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan pekerjaan demi mengikuti sang guru untuk belajar. Petrus, ikutlah aku. Matius, ikutlah aku. Langsung jalannya dilepas, meja cukainya dilepas. Keluarganya ditinggal Bapak Ibu, ikut Yesus. Pola pemuritan saat itu seperti pesantren. Jadi orang yang terpilih ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Meninggalkan keluarga beneran. Halo. Bagaimana kita saat ini? Bapak Ibu, kurang dari sikap ini berarti tidak serius dalam belajar. Ya. Di Lukas pernah dikatakan, barang siapa tidak meninggalkan segala miliknya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Segala miliknya itu bukan cuma harta, bukan cuma pekerjaan, tapi meninggalkan keluarga. Jarang pendeta membahas ini. Karena kebanyakan pendeta pun ingin kumpul keluarga di surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya, istri saya Tina, anak-anak saya, belum tentu besok di surga. Barengan, belum tentu. Saya berharap semua ke surga. Tetapi seandainya pun ke surga semua, belum tentu di lokasi yang sama. Kan gitu. Karena Tuhan memberi batu putih, identitas baru untuk masing-masing orang yang dikenal hanya oleh orang yang diberi identitas. Jadi di surga nggak ada lagi hubungan bapak, anak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Ini kebenarannya. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak ada ayat yang mengatakan di surga kumpul keluarga, nggak ada. Makanya setiap orang harus punya keputusan hidup masing-masing. Iman itu urusan pribadi. Bapak Ibu, ini penting loh. Bagi kita saat ini di mana Tuhan sudah naik ke surga, bukan berarti perintah ini tidak berlaku. Kita memang tidak meninggalkan keluarga kita sekarang. Karena Tuhan sudah naik ke surga, mau ikut kemana? Gitu ya. Tetapi sebetulnya perintah ini masih berlaku secara batiniah. Setiap ajaran, setiap keteladanan Tuhan Yesus menempatkan kita untuk memisahkan antara kepentingan keluarga dan kepentingan Tuhan. Dulu Petrus, Matius ikut Yesus kemanapun pergi, berpisah secara harafiah dengan keluarga. Tapi kita saat ini di mana Tuhan sudah naik ke surga, kita gak ikut Tuhan pergi keliling-keliling, tidak kan? Tetapi Tuhan tetap minta hati kita tidak melekat pada keluarga. Kita harus bisa memisahkan kepentingan Tuhan dan kepentingan keluarga. Kita harus bisa mendahulukan kepentingan Tuhan. Kecuali kepentingan keluarga sama dengan kepentingan Tuhan, ini bisa jalan bersama. Tetapi kalau tidak, di manakah batin kita? Di manakah hati kita? Di manakah cinta kita? Ini dapat penilaian. Halo Bapak Ibu. Jika hati kita tidak mampu menjaga kepentingan Tuhan, maka kita dianggap tidak layak bagi Tuhan. Tadi dibaca seperti itu. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Bapak Ibu, mengutamakan Tuhan itulah penghormatan yang layak. Contoh, ini contoh sederhana ya. Kepentingan Tuhan setiap orang selamat. Betul ya? Itu kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan adalah setiap orang mendapatkan keselamatan. Tetapi Bapak Ibu, jika kita izinkan keluarga kita memilih jalan-jalan daripada ke gereja, bersekutu, pendalaman Alkitab, itu salah satu contoh
tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Anda tidak mencintai Tuhan, Anda lebih menjaga perasaan keluarga yang ingin jalan-jalan daripada berkata tidak, ayo ke gereja. Itu contoh sebetulnya kalau mau jujur. Saya mau ngomong begini bukan melarang Anda jalan-jalan. Carilah hari waktu yang lain, tanggal merah yang bukan tanggal beribadah, bisa. Tanggal merah di mana enggak ada PA, bisa. Kepentingan Tuhan kita singkirkan demi kesenangan kita. Itu jelas sudah tidak menghargai Tuhan. Mau ngomong apa? Ya kenyataannya begitu. Ayat 38. Tuhan ingin setiap kita yang ingin jadi murid siap memikul salib. Memikul salib adalah simbol penderitaan, menanggung keselamatan orang lain, itulah salib. Jadi setiap murid sudah seharusnya mau berkorban bagi keselamatan sesama. Setiap murid harus siap menanggung penderitaan bagi keselamatan orang lain. Kurang dari itu tidak layak bagi Tuhan. Bapak Ibu, itu pikul salib. Pikul salib itu memikirkan keselamatan orang. Bagaimana kita memikirkan seseorang ini bisa belajar, bisa makan, bisa hidup layak, supaya dia bisa ke gereja, supaya dia tertopang. Ya, supaya dia tertopang dalam mengerjakan keselamatannya. Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan kan butuh biaya. Bagi orang miskin yang rumahnya jauh dari gereja, berangkat kalau jalan kan ya kasihan. Kita perlu kasih transport. Halo, gereja keluar uang enggak? Kita keluar uang enggak? Pikul salib itu berarti kita ya. Pikul salib itu berarti kita rela menyisihkan sebagian berkat kita untuk mereka. Supaya mereka bisa melanjutkan hidup, bisa merubah pikiran, bisa bertobat ke gereja. Itu loh. Pikul salib itu berarti menanggung keselamatan orang. Menanggung orang lain mengerjakan keselamatan. Itu pikul salib. Bapak Ibu, sudahkah kita punya hati di sana? Sebetulnya kalau gereja ini ya memberi diakonia, memberi bantuan kepada sesama, itu tujuannya itu. Demi keselamatan, bukan demi perutnya saja, tetapi demi keselamatannya. Bagi kita saat ini sudah tidak ada aniaya fisik Bapak Ibu. Enggak ada salib beneran. Betul? Enggak ada salib beneran, enggak ada salib di mana Anda harus terpaku di kayu salib kan enggak ada. Itu hukuman barbar yang sudah ditiadakan. Sudah tidak ada aniaya fisik seperti dulu dalam memberitakan kebenaran. Tidak ada. Seandainya pun ada, ya sporadis kecil-kecil gitu ya. Namun Bapak Ibu, memikul salib adalah juga merupakan penderitaan kebutuhan hidup, kepentingan keluarga, atau cemooh saat kita mendahulukan Tuhan. Ini pasti terjadi. Pikul salib dalam arti kebutuhan ekonomi. Seharusnya aku, gitu ya, dengan uang yang aku punya bisa hidup lebih baik. Tapi aku mau berbagi dengan sesama, supaya mereka juga bisa hidup lebih layak, supaya mereka bisa ke gereja, supaya mereka bisa belajar dan mengerjakan keselamatan. Itu kan aniaya ekonomi buat kita. Mau enggak kita? Rela enggak kita? Kebanyakan orang hanya berpikir gitu ya, persembahan atau berbagi ya, persembahan
kasih gitu ya, atau berbagi. Hanya dari kelebihan, hanya dari tabungan. Salah. Semakin kita tersakiti saat memberi, itu salib yang benar. Tuhan gak nunggu melihat kita kaya baru bisa berbagi. Dalam keadaan terbatas kalau kita berbagi, sakit. Tapi kalau kita rela, berarti kita rela pikul salib. Ini kebenaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, kepentingan keluarga, cemooh, mengerjakan keselamatan, ya, kepentingan keluarga atau cemooh bisa kita korbankan gitu ya. Kepentingan keluarga kita korbankan. Dicemooh pun kita rela. Inilah bentuk pikul salib. Ini pasti masih terjadi. Ngapain orang itu ke gereja terus? Setiap hari ke gereja istilahnya. Ini kalimat lebay kan. Padahal gereja itu ya enggak setiap hari lah. Tapi kan ada istilah itu. Oh ke gereja terus kate dadi opo wong koyok ngene ya gitu. Cemooh. Itu pikul salib. Rela enggak kita dicemooh? Karena rajin mencari Tuhan, mencari pengertian, mencari pemahaman. Bapak Ibu, orang yang paham saja belum tentu berubah kok. Apalagi enggak paham, apalagi enggak mau. Siapkah kita menjalani itu semua? Memikul salib, ya memikul salib kita saat ini itulah penghormatan kepada Tuhan yang sudah tersalib bagi kita. Yesus Tuhan kita sudah tersalib bagi kita. Maksud kita tidak mau tersalib bagi dia? Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau dia tersalib buat kita, seharusnya kalau kita mau mengikuti Yesus, ya ikuti salibnya juga. Kalau Yesus mau tersalib buat kita, seharusnya kita mau tersalib buat dia. Itu harga yang pantas, itu harga yang adil. Sudahkah kita mau tersalib? Salib itu bisa kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan istri, kepentingan suami, kepentingan anak-anak. Itu salib. Saya ingin satu kesaksian, cuman jangan salah paham sekali lagi ya. Pada saat anak saya nggak bisa kuliah, anak-anak saya nggak tahu kuliah di mana. Saya sebagai orang tua kadang merasa gagal. Pak David kok nggak mau kerja? Saya mau kerja. Saya ingin kerja, saya ingin dapat tambahan. Tetapi kalau saya belajar, kalau saya bekerja, tidak belajar, saya mau khotbah apa? Saya belajar merelakan kondisi hidup saya dengan tidak cari pekerjaan yang lain dan tidak mendapatkan ceperan supaya apa? Supaya saya tetap bisa mengajar. Supaya banyak orang dapat pencerahan. Ini salib saya. Saya harus pikul salib saya. Meskipun tidak selamanya saya harus begini, tetapi saya merasa belum cukup banyak belajar. Saya ingin setiap orang yang mendengar khotbah-khotbah itu mendapatkan pencerahan yang baru. Saya tahu resiko hamba Tuhan. Saya harus berani pikul salib saya. Apa salib Bapak Ibu? Relakah Bapak Ibu tersalib bagi Tuhan? Bagi keselamatan orang lain? Saya ngomong begini bukan mau menyombongkan, tetapi setiap orang pasti punya salibnya, termasuk saya. Gak usah dianggap hebat karena memang ini sudah resiko pekerjaan. Resiko murid Yesus ya begini. Siapa enggak kepingin punya pekerjaan, punya ceperan kepingin. Tetapi bagaimana nasib jemaat yang mau belajar kalau saya berhenti belajar?
dan ngurusi kerjaan. Bapak Ibu, saya bisa kok khotbah asal-asalan gitu ya. Bisa kok, sak lewatnya di pikiran gitu muncul kok. Bener. Untuk orang yang seperti saya sudah 10-15 tahun baca Alkitab, maaf kata ya, ke kamar mandi, doprok di kamar mandi, itu lewat semua itu ayat dan bisa jadi bahan khotbah. Tapi itu enggak pantas. Khotbah itu harus dipersiapkan dengan baik. Halo. Supaya setiap orang mendapatkan pencerahan. Itu resiko saya. Saya harus tersalib untuk itu. Lah Anda apa? Apa yang sudah Anda lakukan? Maukah Anda naik ke kayu salib Anda masing-masing demi keselamatan orang? Halo. Bapak Ibu, jalan-jalan itu pasti keluar uang. Relakah jika uang tersebut kita salurkan buat membantu sesama? Itu pikul salib. Gak usah jauh-jauh. Uang jalan-jalan aja, Anda pikirkan ulang. Pantaskah aku jalan-jalan di saat tetanggaku membutuhkan? Pantaskah aku jalan-jalan di saat anggota jemaat yang aku tahu gak bisa nyekolahkan anak? Pertimbangkan. Tuhan Yesus mengajarkan itu bukan fantasi, realitas. Yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan fantasi, realitas. Baik di hati saja percuma jika tidak menjadi berkat buat sesama. Amin Bapak Ibu. Setiap murid sudah seharusnya tidak mempertahankan nyawa. Ya, setiap murid sudah seharusnya tidak mempertahankan nyawa mereka. Nyawa dalam hal ini hidup mereka. Bukan sekedar pikiran, perasaan, dan kehendak. Tidak. Nyawa itu bukan sekedar pikiran dan perasaan dan kehendak. Tetapi yang disebut nyawa ya nyawa benar, kehidupan benar. Setiap orang harus siap kehilangan kehidupan mereka demi Tuhan dan pekerjaannya. Pada akhirnya semua murid Yesus meninggalkan keluarga kok. Mati demi setiap orang mendengar keselamatan. Bapak Ibu, dari 12 murid, semua mati kan? Yudas mati bunuh diri. Ini gak usah dihitung. Yang 11 lainnya. Semua meninggalkan keluarga. Petrus meninggalkan keluarga. Semua, Thomas meninggalkan keluarga, mati di India. Petrus mati di Roma, semua mati meninggalkan keluarga. Itu loh murid. Sekarang kita nggak dituntut untuk mati beneran, tetapi sudahkah kita mematikan kepentingan-kepentingan ego kita, kepentingan-kepentingan keluarga kita, kenyamanan hidup kita demi banyak orang. Ini fakta. Semua mati. Semua mati Bapak Ibu. Semua murid Yesus mati. Demi orang lain mendengar keselamatan. Namun Bapak Ibu, janji Tuhan bagi setiap orang yang kehilangan kehidupan mereka demi Tuhan dan demi pekerjaannya akan mendapatkan kembali kehidupan mereka. Itu janji Tuhan. Percaya enggak? Apa bukti percaya? Lakukan. Kalau enggak berani melakukan, meninggalkan keluarga, meninggalkan kepentingan keluarga demi pekerjaan Tuhan, ya Anda berarti enggak percaya. Yang namanya percaya, aku mendapatkan hidup kekal, ya aku melakukan apa yang Tuhan lakukan. Aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau enggak, Anda hanya percaya di pikiran, tapi tidak terbukti melalui perbuatan. Halo. Pak, khotbahnya mengerikan. Memang. Masih mau jadi Kristen? Inilah penghargaan yang pantas ikut Tuhan.
kurang dari ini kita tidak pantas. Kan Tuhan selalu katakan, dia layak. Kalau begini begitu, dia tidak layak. Layak itu kan pantas. Bagi kita saat ini memang tidak meninggalkan kehidupan secara fisik Bapak Ibu. Tidak mati beneran digorok, tidak kan? Namun relakah kita kehilangan kepentingan kita? Relakah kita kehilangan apa yang kita sukai demi keselamatan sesama? Itulah penghormatan kita kepada dia yang telah mati bagi kita. Halo? Orang ada yang hobi motor, mobil, hobi punya tanah, hobi beli rumah gitu ya. Ada orang yang berani beli barang-barang mewah. Tapi tidak berani menolong anak tetangga yang tidak bisa sekolah. Tidak berani menolong keluarga tetangga yang busung lapar. Padahal dia diaken misalnya, aktivis gereja. Jangan dipikir dia pikul salib. Oh belum. Dia enggak pantas ikut Tuhan. Dia enggak pantas jadi murid. Kenapa? Ya membiarkan orang lain menderita itu kita enggak pantas. Enggak pantas jadi murid. Karena Tuhan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Kenal maupun enggak kenal. Lah kenapa kamu tetanggamu saja kamu biarkan? Lah kenapa kita sesama jemaat saja kita biarkan? Layak jadi murid? Ayo introspeksi yuk. Ayo belajar sadar yuk. Ayo berani memilih yuk. Berani melangkah yuk. Orang ngerti itu gampang, masuk PA setiap kali udah pinter. Gitu ya. Tapi untuk berubah belum tentu. Berani apa enggak? Kan itu. Niat apa enggak? Kan belum tentu. Berdoa setiap pagi. Berubah? Mengubah? Belum tentu. Harus disertai kesadaran aku belum seperti yang engkau inginkan Tuhan. Tolong aku niat berubah, aku mau berani berubah. Itu baru bisa. Kalau cuma ritual doa setiap pagi gitu ya, enggak mengubah. Berdoa, belajar Alkitab tanpa punya kesadaran untuk berubah, tanpa keberanian untuk melangkah menghidupi, tidak akan berubah. Saya sudah melihat orang seperti itu. Kalau teolog rusak udah banyak, tetapi pendoa rusak udah banyak juga sebetulnya. Dan saya melihat sendiri orang tiap pagi doa pagi, tidak berubah, tambah jahat, ada. Doa pagi di mana kok kayak gitu Pak? Di SK. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orangnya saya kenal. Enggak berubah, tambah jahat. Benar. Bapak Ibu, belajar Alkitab, doa pagi itu enggak merubah. Itu hanya sarana. Semua sarana itu berguna jika kita berani. Aku mau Tuhan. Halo? Dia sadar diri dan menyatakan aku mau berubah Tuhan. Aku niat berubah Tuhan. Itu pun gak otomatis berubah. Bertahap. Tanpa kesadaran, tanpa keberanian untuk berubah. Tidak akan pernah berubah. Meskipun ngelontok istilahnya Alkitab. Tidak akan berubah. Semua tergantung keberanian kita naik ke kayu salib. Bapak Ibu, Yesus hadir untuk mendidik kita sebagai murid berpisah dari kepentingan diri sendiri. Yesus hadir ya untuk mendidik kita sebagai murid itu berpisah dari self-center kita. Tuhan hadir ini Bapak Ibu supaya manusia berubah dari pola pikir self-center memikirkan orang lain. Kelak murid-murid sebagai utusan Injil yang merindukan hidup di kekekalan akan mendapatkan identitas baru. Dan tidak seorang pun tahu
sudah seharusnya belajar melepaskan diri dari keterikatan dunia. Belajar melepaskan diri dari keluarga. Belajar melepaskan diri dari kepentingan kita saat ini. Penting. Karena besok kita di sana sendiri. Yang tahu siapa David hanya David dan Tuhan, orang lain nggak tahu. David tidak akan kenal Tina, meskipun setiap hari bubuk bersama. Tidak akan kenal. Itu pun kalau berdua masuk. Kalau salah satu tidak masuk bisa kan? Ayo Bapak Ibu putuskan untuk berani melangkah sendiri ikut Tuhan. Jangan tergantung orang lain. Kita harus berani, ya kita harus kuat dan berani mengerjakan tugas seorang murid tanpa bergantung siapapun. Maka kita akan mendapatkan kehidupan kita kembali. Secara pribadi, tidak rombongan. Yang serius mengerjakan keselamatan saya, ya saya. Tina enggak ikut. Yang mengerjakan keselamatan Tina, ya Tina yang dapat kehidupan itu, bukan saya. Urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Halo Bapak Ibu. Sudah sebut, kalau bisa saling mendukung itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Bapak Ibu, Injil yang benar itu menyakitkan. Masih mau mendengar? Pak, itu kabar baik, Pak. Injil itu kabar baik. Ini kabarnya kabar buruk kelihatannya, Pak. Kabar buruk bagi orang yang tidak mau meninggalkan berhalanya. Tapi kabar baik bagi orang yang mau kumpul sama Tuhan. Pilihan. Ada pilihan Bapak Ibu. Siapkah kita memilih? Siapkah? Bapak Ibu, sedangkan bagi mereka yang menerima pelayanan murid-murid, sudah seharusnya juga bersikap tepat. Ya, beberapa sikap menghargai yang seharusnya dimiliki mereka yang menerima pelayanan seorang murid antara lain. Ayat 40. Seorang yang menerima seorang murid melayani, ya seseorang yang menerima seorang murid Tuhan melayani, mereka harus sadar bahwa mereka sedang menerima Tuhan. Menerima pelayan Tuhan sama dengan menerima Tuhan. Setiap orang seharusnya menyambut murid seperti menyambut Tuhan sendiri. Bahkan menyambut Allah yang mengutus Tuhan. Allah mengutus Yesus, Yesus mengutus murid. Ini sama. Tuhan gak pernah mengatakan, kamu menerima Bapa itu harus lebih mulia daripada menerima Yesus. Kamu menerima Yesus itu harus lebih agung dari menerima muridnya. Enggak, sama. Halo. Ini berarti setiap orang tahu membedakan yang mana murid, yang mana yang bukan. Yang mana yang asli, mana yang bukan. Betul enggak? Konsekuensi kita menerima seorang pelayan Tuhan, seharusnya kita tahu ini pelayan beneran atau bukan. Kalau ini pelayan Tuhan beneran, murid Tuhan beneran, ya kita menerima Tuhan. Ya kita berarti menerima yang mengutus Tuhan. Tapi kalau yang kita terima ini ternyata pelayan palsu, kita gak menerima Tuhan loh. Berarti kita menerima nabi palsu kan. Yang mengutus nabi palsu siapa? Ya iblis. Betul enggak? Berarti Bu, Pak, jadi jemaat pun harus mikir, ini pelayan Tuhan beneran apa bukan? Hormati pelayan Tuhan yang benar sepantasnya. Kalau bukan pelayan Tuhan yang benar Pak, kita lempar batu, ya enggak perlu. Ya kita enggak usah bukakan pintu kan cukup. Halo Bapak Ibu, semua ada pilihan. Kita jangan sampai terperdaya oleh pelayan gadungan. Sebab memperlakukan murid atau pelayan yang sedang melayani sama dengan memperlakukan Tuhan sendiri. Jangan sampai kita memperlakukan hamba Tuhan palsu seperti melayani Tuhan beneran. Salah.
jemaat yang tidak mau mikir, yang dia pikir semua hamba Tuhan sama, ini celaka loh. Berarti dia sedang membuka pintu bagi penyesat. Anda harus hati-hati. Sebetulnya Bapak Ibu, ciri-ciri murid asli atau palsu, kita sudah tahu. Kita sudah tahu pelayan Tuhan yang asli dan pelayan Tuhan yang palsu, kita sudah tahu sebetulnya kan. Dari kitab suci kan sudah. Yaitu mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan sesuai perintah Tuhan. Melayani dengan apa adanya dan tidak pasang tarif. Halo. Tapi masih banyak jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang ngundang pendeta, berani bayar harga sesuai tarif yang dipatok pendeta itu. Lah kok masih mau? Hanya karena dia pendeta ngetop. Padahal Tuhan sudah ngomong, hamba Tuhan yang asli enggak pasang tarif. Dari ayat ini kita sebetulnya tahu Bapak Ibu, yang melayani dan yang dilayani harus sama-sama memberi yang terbaik. Kita cek yuk. Yemi tolong munculkan ayatnya. Guru yang layak. Kita kan sudah pernah bahas ini Bapak Ibu. Di khotbah metanoia, ya sudah ada. Anda bisa dengarkan lagi. Guru yang layak didengar, murid yang beneran murid, yang benar-benar bisa melayani kita itu yang seperti apa? Seperti Musa dan seperti Yesus. Belajar beneran, bukan tiba-tiba jadi pendeta, setia, ya, jujur, tidak takut siapapun, tidak cari muka. Halo, kalau ada pendeta cari muka, ngomongnya manis, kayak begini didengar, Anda sedang menerima pelayan Tuhan palsu sebetulnya. Tidak cari muka, kenapa? Karena dia menghindari yang namanya cari keuntungan sendiri. Cari muka itu kan tebar pesona, supaya dapat PK kan ujung-ujungnya. Bukan berarti pendeta tidak perlu PK ya, tetapi dari hatinya pendeta itu kan bisa muncul. Cari muka demi mendapatkan keuntungan dari jemaat. Selanjutnya, guru yang tidak layak. Coba. Nah, guru yang tidak layak didengar. Anda tahu ciri-cirinya. Yesus mengatakan, yang tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan kasih, tidak melakukan keadilan, tidak setia. Meskipun pelayanannya bagus, spektakuler, tapi tidak punya kasih, tidak adil, ya jangan didengar. Petrus mengatakan, menyangkal Yesus sebagai anak Allah, sebagai penebus, jangan didengar. Menurut Petrus, hidup ya hamba Tuhan yang tidak layak didengar, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam keserakahan, itu cari muka. Sama dengan memikat jemaat dengan kisah-kisah bohong. Halo, banyak yang bohong pendeta itu Pak, Bu. Saya kemarin mendoakan 1.000 orang rebah, padahal tidak sampai 1.000. Mungkin 999, kan gitu. Tidak sampai 1.000 kan? Lah kenapa bombastis? Saya kemarin mendoakan orang, 1.000 rebah semua. Atau 1.000 orang sembuh semua. Apa iya? Sudahkah semua yang didoakan pergi ke lab membuktikan bahwa dia sembuh? Kan enggak semua. Ini kan omong-omong kosong sebetulnya. Gembala yang tidak layak didengar, angkuh, membanggakan diri sendiri, dan membesar-besarkan pelayanannya. Kemarin saya KKR, yang datang 1.000, padahal tidak sampai. Halo Bapak Ibu. Paulus dalam kitab Roma, Timotius, Filipi, banyak menyatakan hamba Tuhan yang tidak layak didengar. Ya, melayani kepentingan sendiri, bahasanya manis-manis. Melarang makan yang diciptakan Tuhan, menceritakan tahayul, dongeng-dongeng, fokus pada hal-hal jasmani, duniawi.
Kalau yang nomor itu Bapak Ibu, Paulus yang terakhir, fokus pada hal-hal duniawi. Itu kelihatannya sebagian besar pendeta zaman sekarang begitu. Bapak Ibu, memang kekristenan sudah merosot. Dan kita punya tanggung jawab masing-masing untuk keselamatan diri kita masing-masing. Ayo harus kritis. Yang ngomong ini Tuhan. Kamu menerima hamba Tuhan sama dengan menerima Tuhan. Kalau kamu menerima hamba iblis, ya kamu menerima iblis sebetulnya kan. Tuhan mengatakan, ayat 41, Tuhan mengatakan bagi setiap orang yang menerima dan menghargai murid Tuhan sebagai nabi akan menerima upah nabi. Mereka yang menerima dan menghormati murid Tuhan, hamba Tuhan maksudnya, sebagai orang benar akan menerima orang benar. Kalau kita sudah memilah mana hamba Tuhan benar, mana tuh hamba Tuhan palsu, dan kita menerima hamba Tuhan yang benar dengan tulus, kita menerima loh upah seorang hamba Tuhan benar. Kita juga menerima upah nabi yang sama, upahnya sama. Antara yang memberitakan firman dan yang menerima firman, upahnya sama. Kalau benar-benar benar. Kalau kita menerima hamba Tuhan palsu, utusan iblis, ya kita menerima upahnya iblis. Upah ini jangan dianggap duit gitu ya, berkat, rezeki, bukan. Upah ini maksudnya apa? Kalau kita menerima hamba Tuhan palsu, kalau kita menerima hamba Tuhan iblis, yang hidupnya duniawi, ya kita mengasup yang duniawi. Tidak akan pernah benar pola pikir kita, itu upah kita. Dan akhirnya ujung-ujungnya ke neraka. Kalau kita menerima hamba Tuhan yang benar-benar utusan Tuhan, kita menerima upah dari Tuhan. Kebenaran yang sama. Halo. Seharusnya setiap orang tahu mana yang benar-benar nabi dan yang palsu. Hal ini menunjukkan hal ini Bapak Ibu menunjukkan pada akhirnya setiap orang harus berpikir, harus memilah dan memilih, serta menentukan sikap. Harus bersikap. Tuhan menghargai, ayat 42, Tuhan menghargai pemberian mereka yang menghargai pelayanan para murid. Meskipun hanya secangkir air tidak akan terlewat mendapat upahnya. Bapak Ibu, seorang pemberita firman layak mendapatkan upahnya, layak mendapatkan pemberian. Meskipun hanya secangkir air, tapi jika diberikan dengan tulus akan mendapat upahnya. Secangkir air Bapak Ibu adalah simbol hal yang terbaik yang bisa diberikan orang miskin. Anda tidak perlu takut kedatangan hamba Tuhan. Waduh saya takut Pak kedatangan pendeta itu Pak. Kenapa? Saya tidak bisa ngasih PK. Loh siapa yang nyuruh? Air putih saja cukup kok. Dan hamba Tuhan yang benar, jika hanya diberi air putih, puji Tuhan kok. Tidak akan marah kok. Halo. Kita bisa melihat buahnya. Bapak Ibu, ayo belajar yuk menghormati Tuhan, menghormati murid Tuhan, menghormati pelayan Tuhan. Ya. Setiap orang Bapak Ibu selayaknya memberi persembahan kasih kepada pelayan Tuhan. Semiskin apapun Tuhan tetap menghargai. Semiskin apapun yang diberikan pun hanya secangkir air putih. Tuhan tetap menghargai. Dan pasti seorang pelayan Tuhan yang benar, meskipun cuma secangkir air putih, ya dia berterima kasih. Tidak akan marah. Kalau dia sampai ngambul gitu ya, wah doa-doa merene, gak untuk PK. Itu bukan hamba Tuhan Bapak Ibu, itu pedagang, itu sales. Benar. Pengajaran Tuhan ini cukup detail Bapak Ibu. Masalahnya pada hati, pengajaran Tuhan ini cukup detail ya. Penjelasan saya cukup detail. Masalahnya pada hati kita,
Siapkah kita menerima kebenaran ini atau tidak? Memang tidak mudah, tetapi seharusnya menerima dan melakukannya. Jika kita menghormati Tuhan dan mau menjadi murid, ya kita harus siap. Siap menjadi murid, harus siap pikul salib. Dan kelak, dari mereka yang mendapatkan pelayanan, harus jadi murid juga. Jangan letakkan Tuhan Yesus sebagai salib di belakang rumah kita, seperti selama ini keluarga Kristen. Letakkan Yesus sebagai kepala keluarga kita, Bapak Ibu. Apakah kita sudah memutuskan pilihan-pilihan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengikuti apa mau Tuhan? Jangan taruh salib Tuhan di dinding tok, seperti kebanyakan orang Kristen. Oh, Kristen ada salibnya, padahal hidupnya ngawur, gak mau belajar, gak mau bertobat. Kelak pada akhirnya Bapak Ibu, setiap orang yang mendengar pemberitaan dari murid-murid seharusnya menjadi murid. Siap dididik dan melakukan. Itu tanda kedewasaan. Jangan cuma jadi jemaat terus, pendengar terus. Setiap orang harus jadi murid. Meskipun tidak harus jadi teolog atau pendeta. Tetapi setidaknya berani pikul salib, berani bayar harga buat keselamatan orang. Apapun caranya. Ya. Setiap orang seharusnya bukan hanya menerima pelayanan, tetapi harus mau melayani. Disinilah dampak yang namanya kasih karunia. Mendidik setiap orang untuk berkorban bagi sesama dan menjadi sempurna dalam kasih. Kasih Bapak Ibu, kesempurnaan kasih Bapak Ibu hanya bisa terwujud jika kita mau jadi murid yang pikul salib. Itu prosesnya, itu ujiannya. Kalau kita tidak teruji pikul salib, kalau kita tidak teruji menjadi korban bagi sesama, lalu kita merasa, oh aku sudah sempurna, aku sudah seperti Yesus. Ini kan fantasi. Kalau kita mau menjadi murid yang benar-benar mau pikul salib, benar-benar seperti Yesus, ya kita harus berani melangkah. Berani sakit, berani berbagi meskipun sakit. Halo, amin. Ini penghargaan yang pantas buat Tuhan. Penghargaan yang pantas buat Tuhan itu kalau kita berani pikul salib. Bukan cuma sekedar khotbah, nyanyi, melakukan liturgi. Bukan. Doa, puasa. Bukan. Penghargaan yang pantas buat Dia yang mati buat kita di atas kayu salib. Kita mau naik ke kayu salib kita masing-masing. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu yang layak, itu yang pantas. Amin.